the economic cycle. Ya, Anda dan saya tahulah economic cycle pasti naik turun, naik turun, naik turun. Ya, the economy never goes up all the time. Selalu is a cycle, up down, up down, up down, up down. Ya, and I want to show you the cycles over the years. Okay, in the 19th century, berarti di abad 19, berarti tahun 18-an ya, tahun 18-an ya. Ada tuh lihat tuh berapa kali ya. Panik 1890, recession lah, collapse of the British financial market, US recession, long depression, panik dan sebagainya. Abad 19 dalam kurung waktu 100 tahun. Dalam kurung waktu 100 tahun terjadi 2 kali depression, 11 kali panik, 1 kali krisis. Ini summary dalam abad 19. In 100 years, it occurred 2 depressions, 11 panics, 1 crisis in the 19th century. Fast forward another century, in the 20th century, this was the economic problems. Okay, yeah. And in the 20th century, dalam kurun waktu 100 tahun, terjadi 1 depression, 1 Great Depression, 2 panics, 2 recessions, and 10 crises. Okay, 10 crises. Okay, has it gotten better? No, it has not gotten better. And this is 20th century. Ya, 100 tahun ini terjadi. Dibandingkan dengan 100 tahun sebelumnya hanya begini aja, relatif kalem, ya, relatif kalem. Walaupun waktu itu udah berantakan lah, udah pontang-panting lah, ya. Tapi 100 tahun kemudian lebih kacau lagi. Nah, sekarang kita di abad 21 dan ini hanya data sampai 2015 ya, belum sampai 2020-21. Oke, berarti hanya 1/4 abad kan. Kalau kita hitung 20 1/5 ya, 1/5 abad ya, only 20% of the century. Oke, 1/5 ya, 20 tahun ya. Dalam kurung waktu 20 tahun di abad 21, yuk apa yang terjadi? Sudah terjadi ya 2 recession, 10 krisis, 1 kali market crash ya. And I think right now you can call it a recession or a market crash lah, or a crisis. Betul ya? Oke ya. So, dalam 20 tahun sudah terjadi 10 kali. Oke. Ini sebelumnya oke, sebelumnya 100 tahun. 100 tahun jadi 10. Oke, dalam 100 tahun 10, sekarang 20 tahun sudah 10. Kira-kira dalam 100 tahun berapa ini? Abad ini bakalan ada 50 krisis. Oke. Kalau 20 tahun 10 krisis, berarti 2 tahun sekali 1 krisis kan? 2 tahun 1 krisis. Oke. So, COVID berlalu. Akankah semua selesai? Enggak. Siap-siap 2 tahun lagi ada aja. 2 tahun lagi ada aja. 2 tahun lagi ada aja. Okay? If you live for another 50 years, if you live for another 60 years, yeah, you will be facing 30 more crises in your life. Okay? Is it going to get better? No. Ya, itu realitanya. Itu realitanya. Ya. So, jangan membohongi diri sendiri bahwa begitu pandemik selesai, dunia indah lagi. Ya, paling bernafas 2 tahun, goncang lagi. Betul kan? Right? So, itulah dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Itu dunia yang hadapi sekarang. What? Can you wish that there will be no crisis? Can you wish that there will be no recessions? Can you wish that there will be no crash? No, you can't wish for those. More will come. What can you wish for? You can wish for yourself to be stronger. That's the only thing you can wish for. You can wish for yourself to be stronger. You can wish for yourself to be tougher. Oke, jadi untuk menjawab kalimat untuk topik hari ini, sebenarnya 3 kalimat aja sih. Sebenarnya 3 kalimat. Kalau 3 kalimat kan nggak seru. Ya, oke. Nggak kelihatan pinter gitu ya. Maka harus dijabarin. Tapi intinya begini, silakan tulis. Dalam kondisi apapun, ya, mau kondisi stabil, mau kondisi panik, mau kondisi krisis, mau kondisi resesi, kalau mau menang, 3 hal. 3 aja, nggak sulit, 3 aja. Kalau mau menang 3.
Satu, lebih rajin daripada orang lain. Dua, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tawarkan, lebih bermutu daripada orang lain. Dan ketiga, lebih kreatif dari orang lain. Hanya 3 sih. Oke? Kalau nggak lebih kreatif, lebih rajin dan lebih bermutu, masih bisa survive lah. Oke? Tapi kalau nggak mau rajin, lebih kreatif masih oke sih. Ya, tapi kalau rajin oke, kreatif kurang, tapi mutunya bagus, masih bisa. Tapi kalau sudah tidak rajin, tidak bermutu, tidak kreatif, jangan bilang krisis. Di puncak-puncak ekonomi pun kalah. Betul kan? Right? So, it's not about the crisis, it's how you respond. And the only way you can respond is to be more hardworking, better quality, and more creative. Oke, ya itu dasarnya begitu. But let's move on. Let's continue. Ya, let's continue. Ya, jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisinya? Number 1, mempersiapkan diri dengan mempersiapkan mental. Ya, bahwa, and I got this from Dennis Waitley. Ya, nanti saya ketik namanya. Ya, di tahun 1988 waktu saya ikut seminarnya di Singapura. Ya, dia udah kasih tahu tahun 1988 bahwa abadnya akan datang, in the 21st century, stability is a myth. Di abad 21 sekarang, yang namanya stabilitas itu mitos. Jangan mimpi hidupnya stabil. Jangan mimpi. Ekonomi ini akan gonjang-ganjing terus. Ya, kenapa? Kenapa ekonomi gonjang-ganjing terus? Jauh lebih bergonjang-ganjing daripada dulu. Karena sekarang dunia sudah saking integrated. Dunia sudah saking. Kita produksi sesuatu, misalnya satu handphone, ya, itu murni nggak ada satu part pun 100% dari satu negara. Nggak ada. Produksi satu handphone, layar dari sini lah, ya, IC-nya dari China lah, ya, casingnya dari mana lah, sini dari Afrika lah, sana dari India, sini dari Indonesia, bagian sana dari Bangkok, dari Thailand, betul kan ya? Okay. So dunia sudah saking berkaitan satu dengan lain, sehingga kalau terjadi sesuatu kita tidur nyenyak-nyenyak, bom meledak di Amerika, kita terganggu loh. Kita tidur nyenyak-nyenyak, nggak ganggu orang nih, nggak ganggu orang nih. Bom meledak di Amerika, dolar hancur, ekonomi kacau, betul kan? Kita tidur nyenyak-nyenyak nih, something happens in Shanghai, it affects us. Ya, kita tidur nyenyak-nyenyak, something happens in Afrika, supply nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, berantakan semua. Maka dari itu, karena dunia saking terkait, at any one time, something is going to happen in one country, right? I mean, you cannot bet that 186 countries in the world, nothing's going to happen in 1 year. Never going to happen. Something's going to happen in at least 3 major countries in the year. And because we are also integrated, something happens in one of those 3 major countries, we are in trouble. Betul kan? Karena supplies kita, bahan baku kita, kita trade juga pakai valuta, valas dan sebagainya. Itu kacau semua. So, in the 21st century, karena dunia sudah saking berkaitan, yang namanya stabilitas itu mitos. Dan what I'm sharing with you is something very simple, ya. Jika Anda baca buku motivasi bolak-balik itu aja, ya. Dan walaupun bolak-balik gitu-gitu aja, bukan berarti itu klise. Sampai bolak-balik gitu-gitu aja, berarti mau bolak-balik seperti apapun, intinya gitu-gitu aja. Betul ya? So at the end of the day, it is still up to us. Ya, I leave you with one quote. Ya, after all the thinking, all the talking, all the analysis, is down to this. It is down to this. Winners take action. Wannabes overthink. Ya, wannabes overthink. Don't think too much. Just take action. Okay. Yeah, and here another one by Richard Branson. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes. Say yes, then learn later. This is what I do always. Yes dulu, nanti baru belajar. Nah, I love this one from James Ron.
If you don't like how things are, change it. You are not a tree. Oke ya, kalau Anda tidak suka kondisinya, rubahlah. Anda bukan pohon kok. Anda bukan pohon yang berakar di satu tempat. Kan bisa bergerak, bisa pindah. Oke ya. So mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat buat Anda. So once again, thank you so much. God bless you.